Hari ini saya hadir di depan kawan-kawan kembali mau berbicara bahwa Prabowo presidenku. Oh, saya melihat Pak Prabowo di benak saya bagaikan Bhisma di akhir zaman. Tentunya kita tahu tokoh yang mempertahankan Hastinapura dalam Mahabharata. Dan saya juga melihat Pak Prabowo adalah Gajah Mada di Kaliyuga ini. Kenapa saya katakan itu? Karena kedua tokoh ini mereka adalah bertanggung jawab sama-sama untuk menjaga dan mencintai alam dan isinya, termasuk dalamnya itu adalah negaranya. Mereka berkarakter menghormati kawan walaupun disakiti. Itu terjadi kepada Pak Prabowo. Bahkan beliau menghargai lawan walaupun pernah dikhianati oleh lawan itu. Beliau bukan saja dikhianati oleh lawannya, tapi termasuk kepada orang-orang yang pernah dibantunya. Pak Prabowo ini punya karakter siap dipimpin oleh siapa saja, kalau itu demi kepentingan yang lebih besar. Contohnya beliau pernah memiliki seorang komandan, saya mendengar langsung dari orang tersebut, hari ini sudah almarhum, yaitu almarhum Bapak Maijen TNI Purnawirawan I Ketut Wirdana, beragama Hindu. Pada saat itu beliau adalah Ketua Umum Prajaniti yang sekjennya Pak Koster. Beliau tahu bahwa saya ada di Gerindra, beliau bilang itu pernah menjadi anak buah saya dan paling ulet dan teguh imannya. Ya, tentunya banyak pemimpin yang menghadapkan kadernya seperti beliau. Tapi saya yakin pada hasil perbuatan yang beliau selalu katakan, teguhlah pada pendirianmu. Menjadi loyal, tanggung jawab, berani, dan tegas serta tidak kompromi di dalam mempertahankan kebenaran. Pak Prabowo tidak mengharapkan semua kadernya menjadi malaikat. Tapi di sisi lain jangan juga jadi asura. Asura maksud saya jangan jadi setan lah. Yang berpura-pura baik, tapi ingkar pada janji, ingkar pada ucapan, dan kadangkala memiliki ambisi terselubung untuk menelikung melebihi beliau. Ini yang beliau kadang-kadang kecewa sekali kepada kader-kader seperti ini. Dan ini mungkin banyak oknum-oknum seperti ini di berbagai tempat. Yang harus menjadi acuan pemimpin di 2024, coba mari kita simak melihat sejarah sedikit bahwa hari ini harapan kita mengikuti karakter Ratu Sima. Ratu Sima ini adalah Raja Kalingga tahun 674 Masehi. Lahir karakter pemimpin seperti ini diharapkan di 2024. Ratu Sima ini menjadi simbol sebagai ratu kebenaran. Tegas dalam penegakan hukum, adil, dan tidak kompromi di dalam memberantas korupsi. Sangat anti pada korupsi, bahkan pernah memotong kaki putranya sendiri karena hanya menyenggol titipan cukong di daerahnya pada saat itu di daerah Sumatera Selatan. Karakter seperti itu ada pada Prabowo Subianto. Ada pada Prabowo Subianto. Beliau semua orang tahu, tidak perlu saya yang harus promosikan. Beliau tegas. Tidak pandang bulu kalau mereka orang itu salah. Dan tidak ada yang bisa kompromi ketika beliau niat membawa keadilan dan kemajuan bagi rakyatnya. Beliau selalu berbicara, pedoman beliau pasal 33 Undang-Undang Dasar
45. Silakan baca pasalnya. Ya, kita tahu Pak Prabowo hari ini berusia 71 tahun. Dan hari ini banyak pendapat bahwa saat ini negara membutuhkan pemimpin yang muda. Saya sangat setuju dan itu tepat sekali. Tapi yang dimaksud dengan pemimpin muda bukan berarti muda dalam usia. Bukan orang yang muda, mampu dalam berkata-kata. Melainkan muda dalam kecerdasan, dalam pikiran, matang dalam perbuatan karena pengalamannya. Prabowo ini adalah kutu buku, menunjukkan beliau the real leader. Orang yang mengatakan dia pemimpin, kalau dia tidak suka baca, dia tidak lengkap menjadi pemimpin. Walau hari ini Pak Prabowo usianya kepala 7, tapi jiwa, semangat, dan raganya lebih muda dari generasi-generasi yang berkepala 4. Boleh diadu masalah pengetahuan dan lainnya. Dengan keteguhan jiwa untuk merah putih, beliau rela menjadi bawahan mantan kompetitornya. Rela ketika ditawarkan Pak Jokowi, mari bantu saya Pak Prabowo demi bangsa dan negara. Dan hal ini saya rasa sangat jarang terjadi. Ini yang disebut boleh bersaing tapi tidak dendam. Boleh berperang tapi tidak harus membunuh dengan kebencian. Kira-kira seperti siapa? Kalau saya tadi kasih contoh sebagai Bisma dan Gajah Mada, Pak Prabowo ini karakter satrianya itu seperti Karna, yang tidak pernah mundur setapak pun meski ribuan anak panah Arjuna menerjang, dia tetap melindungi sahabatnya yang namanya Duryodhana. Seorang Karna yang memahami kebenaran, menguasai Weda, menguasai semua alat tempur, dia tidak gentar meskipun pada saat itu Wasudewa Krishna berada di pihak Pandawa. Dia tetap teguh pada apa yang dia sikapi demi kebenaran. Satria sejati, karena kebenaran tetap ada, walau di jalan yang berlawanan. Prabowo bagaikan akar kokoh. Sayangnya selalu dilupakan oleh batang, dahan, bunga yang dibesarkan olehnya. Dari waktu ke waktu selalu menjadi sosok yang selalu ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang yang pernah dibantu. Oleh orang-orang yang pernah diangkat dari bawah. Orang-orang yang tidak siapa-siapa menjadi someone. Sehingga tanpa sadar beliau membantu manusia-manusia yang berkarakter seperti belut yang dikasih oli pada malam hari kemudian dilepas ke sawah dan kita disuruh mencari. Ini saya mengutip bahasa beliau. Beberapa saat yang lalu kami dikumpulkan dan beliau mengatakan kalimat ini. Belut aja sudah licin dikasih oli di malam hari kemudian dilepas di sawah. Ini ironis. Nah, ada oknum-oknum seperti ini. Saya merasa Prabowo Subianto layak menjadi presiden di 2024. Bagi saya yang lain belum. Karena beliau ingin merubah masa depan bangsa ke arah yang lebih baik. Beliau konsen kepada persiapan generasi muda yang tangguh, yang siap menerima tantangan dan memimpin negara ini nantinya. Berarti kan beliau tidak egois. Dalam hal ini beliau tidak anti perbedaan. Apalagi jika ada yang sebut beliau tokoh khilafah, anti agama dan lainnya. Beliau bukan tipe seorang leader yang mau menghambat karier orang lain seperti yang beredar belakangan ini.
dengan alasan suku, agama. Dan saya beritahu bahwa sebagai satu bukti bahwa beliau tidak berkarakter seperti itu adalah beliau memiliki karakter sejati karena beliau memiliki seorang bawahan, seorang satria sejati dalam karir. Bapak Maijen TNI Ida Bagus Purwalaksana, yaitu yang lahir sebagai seorang Brahmana Tulen, tapi dalam karirnya menjadi satria sejati. Beliau itu Maijen, tapi didorong, dipromosikan oleh Pak Prabowo menjadi Letjen TNI dengan jabatan baru sebagai Irjen di Kemhan. Yang luar biasa, itu terjadi 2 bulan setelah Pak Prabowo menjabat. Kurang lebih 12 Desember 2019. Kawan-kawan, inilah bukti bahwa Prabowo adalah seorang leader yang sangat paham akan konsep kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Beliau benar-benar menguasai konsep Astabrata. Dan tentunya layak menjadi presiden ke-8 di Republik ini. Kawan-kawan sekalian, saya minta perhatian kawan-kawan untuk bisa share sebanyak-banyaknya video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tidak henti-hentinya, saya akan terus bergerilya menyebarkan video-video baru. Nantikan video baru saya. Terima kasih.